Saya melihat reaksi respons Mas Hasto. Kita sebut saja misal contoh terbaik yang Anda sebut tadi ya. Dia mengatakan bahwa Gibran itu dianalogikan dengan supir truk yang nabrak pintu tol. Itu kan sebetulnya dalam pandangan saya ya, saya minta maaf, mungkin Mas Hasto lagi memang sedang marah, mungkin sedang tidak bisa menerima keadaan gitu ya. Sampai akhirnya keluar pernyataan yang menurut saya ya, saya minta maaf ke Mas Hasto, itu kan jadinya bisa mendegradasikan Oh, image-nya iya, Mas iya, Hasto iya. sendiri ya. Bahkan ke PDIP PDIP-nya, sendiri ya, ya, ya. ya. Anda ini akan semua mengalami penurunan kalau Anda tidak mengubah gaya dan sikap Anda terhadap publik. Yang ketiga itu saya sudah mengingatkan, PDIP terlalu sombong, Iya, terlalu iya, arogan iya, iya. ya, terlalu bahkan bisa menyebut Pak Jokowi sebagai petugas partai, Mas Ganjar sebagai petugas partai, dan tidak bisa diberitahu. Ketika diberitahu malah marah. Nah, ketika PDIP menyerang terus Jokowi dan juga Gibran dan juga Kaisang ya, maka harga yang harus mereka bayar adalah mereka kehilangan simpati. Sobat Panangian, saya kembali mengundang sobat lama saya yang sering saya interview di channel ini. Dan kenapa saya panggil? Karena belakangan ini banyak dinamika politik yang berkembang. Dia sebagai politisi yang juga belum lama sebenarnya, cuman sangat banyak komen-komen yang positif terhadap interview saya dengan beliau ini. Nah, siapa lagi kalau bukan, saya sapa dulu teman saya, Ade Armando. Halo. Terima kasih, Bung. Terima kasih. Anda kayaknya Yuna. segar banget ini pagi ini. Udah lega. Udah lega ya? Udah lepas. Lepas semua ya setelah berbulan-bulan kan? Iya, iya, iya. Tetapi pertarungan pileg itu ternyata lumayan menghabiskan energi lah. Iya, iya. Tapi pasti banyak hal yang positif kan didapatkan. Oh, banyak. Iya. Banyak pelajaran. Pelajaran. Termasuk pelajaran bahwa sebenarnya politik kita itu memang perlu sekali diperbaharui, perlu sekali dibenahi ya. Kotor, banyak kotor ya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa politik kita penuh kecurangan, saya nggak bisa bantah. Iya, iya, iya. Tapi jangan tuduhkan kecurangan itu misalnya hanya pada salah satu pihak, ya, misalnya pemerintah. Ya. Enggak, ini betul-betul harus otokritik. Otokritik harus dilakukan. Iya, iya. Dan saya melihat langsung jadinya di lapangan betapa memang banyak persoalan yang harus segera diperbaiki. 5 tahun ke depan harus lebih beres. Oh, iya, iya, iya. Jadi Anda tetap semangat ya 5 tahun ke depan ya. Semangat. Semoga PSI bisa mencapai apa yang diinginkan ya. Dan insya Allah kalau benar-benar parliamentary threshold-nya diturunkan, paling tidak kalau tidak dihilangkan, tapi diturunkan lah. Jadi 2 begitu ya. Ya mudah-mudahan di satu sisi PSI-nya sendiri memang mestinya sih naik terus suaranya. Iya, iya. Tapi di sisi lain hambatan parliamentary threshold-nya bisa dihilangkan atau dikurangi lah. Dikurangi lah ya. Iya. Dari 4 jadi 2. 2,5 misalnya. Ya. Baik, Bung. Nah, sekarang ada perkembangan dari statement-statement dari Sekjen PDIP. Ya. Bahkan dihubungkan dengan sebuah truk yang melanggar di pintu tol itu kan oleh disematkan pada Kaisang seolah-olah Gibran yang usianya masih belum mencapai kira-kira gitu. Tapi agak jauh gitu hubungannya. Jauh. Nah, gimana kira-kira komen Anda terhadap statement-statement? Ada beberapa lagi ya. Ya, jadi gini. Saya ingin berkaca kepada apa yang terjadi pada PSI. Oh, iya. Tentu saja PSI itu juga termasuk kelompok yang kecewa ya dengan hasil pemilu kali ini, karena untuk kedua kalinya PSI tidak lolos. Ya. Tapi saya senang dengan anak-anak muda PSI itu, mereka sama sekali tidak nampak putus asa. Dan tidak merasa perlu menyalahkan siapapun. Jadi kalaupun ada yang mau disalahkan, itu adalah disalahkan kepada diri sendiri. Jadi introspeksi. Seharusnya kita melakukan ini, seharusnya begini, seharusnya begitu. Nah, menurut saya anak-anak muda PSI ini, saya senang sekali dengan mereka, usia mereka kan 30, 40 gitu ya. Mereka tuh bisa berjiwa sangat besar ya terhadap kegagalan mereka tahun ini untuk bisa lolos ke DPR Senayan ya, atau DPR Pusat. Dan sementara mereka melihat bagaimana
Tapi yang lolos di DPRD-nya kan banyak gitu Iya, ya. banyak. Jadi selalu lihat dari sisi positifnya apa gitu Iya, ya. iya, iya, Sisi iya. negatifnya itu dilihat sebagai sesuatu yang perlu dipelajari agar bisa Iya, diperbaiki di iya, ke depan. di ke depan. Nah, ini yang sebetulnya saya berharap sebagai orang baru kan dalam dunia politik Iya, iya, praktis, iya. itu juga ditunjukkan oleh para politisi generasi tua ya. Tentu saja menyakitkan lah ya. Misalnya saja, taruhlah kita bicara PDIP. PDIP pasti kekecewaan terbesarnya adalah ketika Mas Ganjar kalah dengan angka yang menurut saya tidak pernah terbayangkan Tidak sebelumnya. pernah ya, betul. Angka itu 16% ya. Kita dulu semula ketika saya masih mendukung Mas Ya, Ganjar, awalnya. angkanya kan selalu leading di atas. Dan kemudian mengalami penurunan yang seperti tidak berhenti. Dan di ujung-ujungnya angkanya 16%. Itu jelas menyakitkan. Kagetkan ya. Nah, dan ada banyak politisi-politisi senior yang juga nggak lolos baik dari PDIP maupun dari partai-partai lainnya ya. Iya. Di dapil saya misalnya saya bisa menyebut ada beberapa politisi senior yang akhirnya kali ini kalah dengan politisi junior. Contohnya di PDIP ada siapa? Mas Hinton kalah. Terus ada beberapa lain ya, termasuk mantan ketua DPRD DKI lalu, Mas Edi Prasetyo kalau nggak salah. Ya. Kalahnya oleh Once. Ya, Once yang anak baru, tapi barangkali justru relevan untuk menarik dukungan dari vote getter ya, dari millennials atau Gen Z. Jadi ini adalah kekalahan yang mestinya dilihat sebagai iya memang kalah dan memang iya menyakitkan, ya. Tapi nggak usah ditanggapi dengan cara yang kemudian jadinya seperti berlebihan. Saya melihat respons Mas Hasto. Kita sebut saja misal contoh terbaik yang Anda sebut tadi ya. Dia mengatakan bahwa Gibran itu dianalogikan dengan supir truk yang nabrak pintu tol di daerah mana ya? Saya lupa ya. Halim Di Halim ya. Yang memang luar biasa karena ada supir truk bisa ugal-ugalan sampai nabrak pintu tol kan, dan itu menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Itu kan sebetulnya dalam pandangan saya ya, saya minta maaf, mungkin Mas Hasto lagi memang sedang marah, mungkin sedang tidak bisa menerima keadaan gitu ya. Sampai akhirnya keluar pernyataan yang menurut saya ya, saya minta maaf ke Mas Hasto, itu kan jadinya bisa mendegradasikan image-nya Mas Hasto sendiri ya. Bahkan ke PDIP sendiri ya. Atau bahkan kubunya Mas Ganjar ya. Orang akan bilang kalah sih kalah, tapi nggak usah gitulah ya. Karena apa pantasnya membandingkan kedua peristiwa yang sama sekali tidak ada hubungannya ya. Tidak ada logikanya. Misalnya pertanyaan terbesarnya adalah ugal-ugalannya Gibran itu apa sih? Dan apa tabrakan seperti apa yang dia ciptakan? Kan tidak terjadi apa-apa. Kalau lebih concern kepada usia dia. Iya, sama-sama usia oke, tapi tabrakannya itu apa? Ya, kan seolah ada sesuatu yang damaging banget terjadi. Ini kan nggak ada apa-apanya. Dan ini aneh mengada-ada dan orang, saya duga sih tidak akan ada yang mengamini apa yang dikatakan oleh Mas Hasto. Tapi kan ini bukan cuma sekali ini Mas Hasto ngomong seperti ini ya. Di kali lain dia juga menyesal bahwa PDIP sampai mendukung Gibran ketika itu menjadi wali kota Solo kan. Hilaf dia bilang. Hilaf. Dan ini lagi-lagi kan kita harus sadar, dia bukankah sebaiknya PDIP bangga bahwa ada kadernya yang seberhasil Mas Gibran. Siapa sih yang bisa bantah bahwa Gibran di Solo itu sukses. Wali kota. Anda mau ngomong apa? Ekonomi, sosial, bahkan agama ya. Dia dianggap sebagai contoh terbaik seorang wali kota yang berani membuka segel gereja. Ya. Kenapa Anda harus merasa hilaf ketika mendukung Gibran untuk bisa maju ke wali kota Solo kan? Dan berprestasi. Karena dia berprestasi dan itu tidak bisa dilepaskan, tidak perlu dilepaskan dari ke-PDIP-an. Iya. Kan harus diakui lah. Itu positif. Positif. Kemudian ketika sebelumnya Mas Hasto pernah bilang bahwa menurut AI dia ya yang algoritmanya suara Ganjar itu di stop pada angka 16 ya. Padahal angka sesungguhnya adalah 33. Itu lagi-lagi kan membuat
kita semua akan merasa Tertawa. ya kita tertawa karena kita tahu akhirnya yang dihitung itu kan sebenarnya hitung-hitungan manual itu, bukan lagi hitung-hitungan Iya. ya yang digital justru kan. Dari mana angka 33 itu? Nah, ini ada banyak sekali, ada sejumlah hal lainnya. Saya tidak ingin melecehkan Mas Hasto. Ya. Saya ngerti bahwa apa yang terjadi dalam masa-masa terakhir ini memang mungkin sangat mengecewakan Mas Hasto. Dia berharap dukungan yang sangat besar. Oh ya, dan juga PDIP turun dong dari 20% menjadi 16. Sekarang 16% juga. Ya. Ganjarnya 16%, PDIP juga 16%. Dan itu bukan mengorbankan. Akhirnya ada banyak mungkin tokoh-tokoh PDIP yang akhirnya terlempar juga ya. Tapi jangan pernah lupa, kalau dilihat dari sisi positifnya, Anda toh tetap teratas ya, tetap partai besar nomor 1. Ya. Jadi kenapa tidak melihat dari sisi positifnya? Lahirnya tadi kan politisi-politisi muda yang bisa membawa wajah baru buat PDIP. Nah, kalau sekarang cara merespons PDIP terhadap apa yang terjadi ini seperti apa yang dia lakukan, saya khawatir ya ini pertama justru akan memperburuk citra Mas Hasto sendiri, citra PDIP sendiri, dan saya senang bahwa Bu Mega hampir-hampir tidak bicara ya. Mungkin dia memang lebih bisa menerima dan dia merasa harus merenungi apa yang terjadi dan mungkin berpikir seperti PSI tadi saya katakan, berpikir gimana kita bounce back ya. Kita harus, kalau PSI sebenarnya bukan bounce back karena kita dari 2019 ke 2024 tuh ada kenaikan, semua normal, dan saya senang bahwa kita bisa buktikan nggak ada tuh cawe-cawenya Pak Jokowi terhadap PSI. Kalian yang menghina kami itu, apa jawaban kalian terhadap apa yang terjadi sekarang? Karena kalian malah misalnya ada beberapa influencer yang bilang, ya angka PSI itu terjadi karena terlalu banyak yang memantau. Jadi PSI nggak sempat untuk berbuat curang. Itu menurut saya gini, kalau memang mau curang dari awal, ya Pak Jokowi udah campur tangan, mungkin ke KPU, mungkin ke Bawaslu, kemana. Dari awal tuh angkanya begitu diumumkan, itu dengan segera naik kan. Atau bahkan kalau mau lebih awal lagi, sebelum pemilunya pun udah digelontorkan dana untuk membiayai para pemilih gitu ya. Supaya pas quick count pun sudah angkanya udah paling tidak udah mendekati 4 atau 4 atau segala macam. Sekarang kan terbukti tidak. Tapi poin saya adalah saya ingin bilang bahwa saya belajar dari teman-teman muda PSI itu bagaimana membangkitkan kembali harapan ya, bersemangat dan memperbaiki keadaan ke depan. Nah, apa susahnya hal semacam itu juga dilakukan oleh PDIP ya. PDIP perlu lebih introspeksi bahwa saya agak bangga akan mengatakan, bukankah saya sudah mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu sejak tahun 2022 akhir, barangkali 2023, Anda ini akan semua mengalami penurunan kalau Anda tidak mengubah gaya dan sikap Anda terhadap publik. Yang ketiga itu saya sudah mengingatkan, PDIP terlalu sombong, terlalu arogan ya. Terlalu bahkan bisa menyebut Pak Jokowi sebagai petugas partai, Mas Ganjar sebagai petugas partai, dan tidak bisa diberitahu. Ketika diberitahu malah marah. Dan ternyata terbukti turun terus kan. Sejak itu ya? Sejak ketika itu saya sudah melihat bahwa kalau begini gayanya, konstan nih, ternyata hampir pasti akan turun terus. Terbukti sekarang memang dia mengalami penurunan yang menurut saya luar biasa. Itu kata luar biasa saya pikir tidak berlebihan. Terjadi penurunan luar biasa. Nah, ini akan semakin memburuk seandainya justru respons-respons verbal Pak Mas Hasto tuh sekjen loh ya. Dan saya akan ingatkan Mas Hasto ini juga menggugat saya 200 miliar rupiah ya. Karena kasus berita bla 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 gitu ya. Tapi itu kan terjadi sebelum ini, sebelum kalah ya. Nah, sekarang udah kalah, ya saya pikir Mas Hasto harus lebih legowo ya. Lebih mature, lebih dewasa, lebih matang gitu. Lebih matang menyikapi ya. Untuk menyikapi. Saya pikir nggak ada penjelasan lain daripada bahwa ini semua terjadi karena kekecewaan yang luar biasa dari PDIP dan Mas Hasto. Cuman kan yang muncul ngomong begini,
sebetulnya lebih ke Mas Hasto ya. Yang lain ya ada juga sih, Mas Hinton itu muncul di demo-demo, memimpin demo untuk menggugat gitu ya, mengajukan ke hak angket dan ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu pun lagi-lagi tanda petik agak memalukan bahwa ternyata apa yang kita lihat kan dipertontonkan di Mahkamah Konstitusi kan, saksi-saksi yang sama sekali tidak berkualitas, tidak ada bukti bahwa memang ketika mereka mengatakan ini ada kecurangan nih, ya mana curangnya, dan ternyata data-data yang ditampilkan baik oleh kubunya 3 maupun kubunya 01 itu tidak seperti yang barangkali dibayangkan orang. Kenapa? Jadi, enggak, ya memang sangat lemah. Jadi bahkan sangat menggelikan yang diangkat itu, misalnya kesalahan bisa elementer kan. Jadi ada saksi yang mengaku, tapi ini kubu 01 sih setelah saya ingat-ingat, yang mengatakan bahwa saya tahu tuh ada kecurangan, seharusnya suaranya kubu kami itu misalnya 15. Ditanya dong oleh hakimnya kan, bagaimana Anda bisa tahu itu ada 15 di situ? Karena ya memang kita lihat di sana katanya. Jadi di pencoblosan dia lihat, kok bagaimana Anda bisa lihat gitu? Ya karena saya lihat. Tapi itu kan sehingga si hakimnya harus bilang, loh kan nggak mungkin. Saya juga memilih, kata si hakim itu kan. Istri saya di bilik sebelah. Saya nggak bisa lihat apa yang dipilih oleh istri saya. Hal-hal semacam itu. It was all joke jadinya. Tapi kembali tadi ke PDIP, ini bukan PDIP, itu lebih ke kubu 01 ya. Kubu PDIP atau Mas Hasto, ya mudah-mudahan nih, Mas Hasto tidak sepenuhnya merepresentasikan sikap teman-teman PDIP-nya ya. Saya yakin ada banyak teman-teman PDIP yang masih yang legowo ya. Dan saya senang ada banyak tokoh PDIP yang baik itu lolos, bertahan. Beberapa nama tapi saya nggak perlu sebut di sini, tapi orang-orang yang dari PDIP yang saya hormati itu bisa lolos juga ya. Jadi tidak perlu terlalu kayak ada hari kiamat sudah tiba gitu. Dan menurut Anda tadi itu akan membuat PDIP makin mendowngrade dirinya di depan pemilih ya? Kita kan harus selalu berpikir ke depan ya, looking forward. Oke, yang lalu tuh kita lewati, kita lihat ke belakang, harusnya kita begini, kayak saya juga punya analisis sendiri mengenai PSI kalau saja melakukan ini mungkin bisa lolos gitu ya. Tapi itu kan hanya kita melihat ke belakang, itu dalam rangka belajar tentang kesalahan yang seharusnya kita tidak lakukan lagi kemudian hari. Di kemudian hari. Karena itu apa yang kita lihat di belakang itu kita gunakan untuk pelajaran, melangkah ke depan. Ya, looking forward. Ke depannya kita harus melakukan apa? Ya mudah-mudahan PSI belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Tapi sekarang PDIP, ya, sebetulnya sudah jelas. Ada banyak hal yang disampaikan oleh para pimpinan PDIP itu ketika mereka membela diri dengan mengatakan bahwa bukan membela diri, tapi ada bau-bau justifikasinya ketika mereka misalnya menyebut bahwa Pak Jokowi bisa jadi presiden itu karena kami gitu kan. Tapi sekarang seperti sudah terbukti bahwa sebetulnya yang lebih kuat adalah faktor Jokowinya, bukan faktor PDIP-nya kan. Nah, jadi orang mencintai Jokowi ya lebih daripada orang mencintai PDIP. Nah, ketika PDIP menyerang terus Jokowi dan juga Gibran dan juga Kaisang ya, maka harga yang harus mereka bayar adalah mereka kehilangan simpati. Itu adalah fakta. Ya, sulit bagi siapapun untuk membantah itu. Ya kalau begitu pelajaran sejarah ini digunakan dong oleh PDIP atau partai lain sekalipun ya, untuk ke depan. Ya. Jangan terlalu menganggap diri kalian itu terlalu besar. Ya. Anda harus ingat bahwa 2014, 2019 Anda mengalami kenaikan besar, terutama 2019, ya antaranya karena Jokowi. Sekarang Jokowi harus diterima sebagai sejarah, past tense. Ya. He was our member gitu ya, kata PDIP. Sekarang udah enggak, walaupun belum keluar. Gibran juga begitu, walaupun belum keluar.
ya sudah, Anda harus sudah mulai membangun sebuah strategi baru ke depan Ya. yang lebih realistis Ya. dan lebih jujur, lebih Ya. objektif. Ya, lebih jujur ya, Ya. lebih objektif ya. Misalnya saja tadi, sudah kita terima aja kenyataan bahwa ternyata masyarakat memang udah mulai capek sama politisi tua. Ya. Oh. Yang tadi saya katakan. Ya. Tapi kan Anda juga punya, PDIP juga pada saat yang sama punya politisi-politisi muda yang ternyata juga dicintai oleh masyarakat. Ya. Dalam hal ini misalnya saya bisa sebut tadi kan Once, atau ada orang seperti, aduh saya lupa sekarang namanya. Anak muda pokoknya. Tapi generasi yang lebih muda ya. Yang lebih bisa mungkin masyarakat melihatnya sebagai wajah baru PDIP yang lebih menjanjikan ya. Dan angkanya itu kan cuma 16%. Ya. Artinya 16% itu adalah orang-orang yang dari dulu sudah memilih PDIP, ya. Tapi sekarang ketika harus memilih orang, dia memilih orang baru. Ya. Itu adalah sebuah aset dong buat PDIP. Iya dong, ya. Nah, ke depan PDIP saya rasa sudah harus meninggalkan gaya lamanya yang arogan, yang menghina, yang melecehkan, gitu ya. Dan harus lebih realistis. Mungkin sekarang orang sudah tidak lagi terlalu tanda petik peduli itu dengan soal terah Bung Karno, gitu ya. Saya ingin mengatakan bahwa untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru, gitu ya, itu bisa dilakukan mulai sekarang. Ya. Jadi sudah saatnya mungkin menurut saya. Orang-orang muda lebih naik ke pimpinan PDIP. Yang tua mungkin harus lebih sadar diri dan mungkin masanya udah lewat. Saya sendiri juga kalau memang tidak ada melihat bahwa lebih baik anak-anak muda PSI itu yang naik, saya juga akan melepaskan. Oh enggak, kalau gitu saya cuma ikut dukung aja. Tapi memang kebetulan kemarin itu karena angka saya 60.000. Hampir, masih jauh, 54.000. Ya. Itu termasuk yang salah satu yang terbaik. Tinggi ya. Salah satu yang tertinggi. Maka saya merasa bahwa saya harus gunakan terus dong ya aset saya ini untuk membantu PSI ya. Tapi kalau PSI sudah merasa bahwa sudah cukup anak-anak muda ini, saya juga tidak merasa perlu untuk ngotot bahwa saya harus terus berada di jajaran bukan pimpinan, saya bukan pimpinan, tapi jadi caleg misalnya untuk 2029 kan. Pada saat usia saya sudah hampir 70. Nah, PDIP kan juga bisa begitu ya. PDIP bisa melihat bahwa sekarang sudah tidak bisa lagi Anda menggunakan politik lama ya. Dan jangan terlalu hanya mengandalkan kekuatan uang untuk membayar masyarakat rakyat. Kita 5 tahun ke depan akan terus melakukan kampanye against money politics ya. Dan kita dan ada data-datanya ya, misalnya lembaga survei indikator itu punya datanya secara sangat kuat ya tentang masifnya money politik di Indonesia kan. Itu bisa kita kampanyekan terus dan kita bisa dorong agar pemerintah Pak Prabowo nanti nih ya bisa lebih tegas, bisa lebih keras ya. Sekarang ini kesannya gini loh. Semua orang tahu, ini politisi ya, semua orang tahu bahwa money politik itu jalan. Semua orang tahu money politik itu sebenarnya melawan hukum. Tapi semua orang juga mendiamkan. Nah, saya rasa harus jelas. Harus segera ditegaskan bahwa siapapun yang melakukan money politics, ya orang-orangnya itu harus menanggung akibat yang cukup serius. Berat, Nah, kembali ke PDIP, bayangkan sekarang angkanya terus menurun. Menurut saya contoh terbaik adalah turunnya suara Ganjar itu. Dari barangkali 30-an waktu itu kan. Ya, 33, 34. 34, sekarang sampai ke 16. Setengahnya. Itu setengahnya. Itu seperti tidak bisa ditahan ya. Dan itu tidak ada jawaban lain kecuali bahwa orang kecewa. Anda harus tanya dong kemana larinya tuh 17% itu yang pindah itu. Kenapa mereka pindah? Ya, nggak bisa sesederhana mengatakan bahwa karena curang dan seterusnya. Seperti saya katakan tadi, kecurangan itu ada. Tapi kecurangan itu tidak jadi alasan untuk mengatakan Anda mengalami penurunan sampai 100% seperti itu. Ya. Jadi ya PDIP harus belajar sekali. Harus. Nah, yang menarik juga tuntutan dari dua pihak ya 01 dan 03 ke MK yang mengatakan bahwa meminta pemilu ulang dan
02 didiskualifikasi. Betul, betul. Ya, itu lagi-lagi ya, Ya, harus ya, saya ya. katakan. Coba kita ngobrol sama masyarakat, tapi nggak usah masyarakat yang Prabowo banget gitu ya. Orang biasa aja, mereka itu ketawa ketika Ya. ketawa dalam arti bukan tertawa terbahak-bahak, tapi merasa bahwa serius, Ya. ini mau diulang lagi. Ini kita juga udah capek, ya. Ya. Dan orang itu tidak merasakan secara nyata sebetulnya apa yang disebut sebagai kecurangan itu. Misalnya tuduhan tentang sebetulnya suara Ganjarnya 33% ya. Ya. Ada IT yang bisa Memblokir. algoritmanya memblokir. Iya. Angkanya di 16%. Itu kan tidak dirasakan oleh masyarakat. Iya. Masyarakat tuh sudah bergembira, sudah selesai dengan pemilu yang kali ini tidak terlalu beringas di lapangannya kan. Tidak ada sih demo-demo di depan KPU, di depan DPR ya. Kebetulan kantor saya tuh nggak jauh dari KPU. Jadi saya bisa lihat langsung. Sama sekali, mungkin kata saya ini terlalu menyederhanakan. Tapi kita tidak melihat sebuah ketegangan yang luar biasa yang menyertakan ribuan orang seperti yang terjadi tahun 2019. Ini yang ikut pun sebetulnya relatif sedikit orang yang terlibat di dalamnya. Nah, apalagi tadi yang saya katakan, yang Anda sebut tadi kan, kita tentu saja menunggu lah ya kemarin itu ketika dimulai sidangnya, apa sih yang akan diangkat oleh para penggugat itu untuk mengatakan bahwa kubu 02 harus didiskualifikasi, bahwa pemilu harus diulang. Ternyata mereka tidak punya cukup modal untuk itu. Ya, itu kan ada siaran, saya nggak tahu siaran langsung atau paling tidak saya menontonnya di TikTok, di TikTok lah terutama kan, di YouTube, rekaman-rekaman tersebut kan. Dan yang terjadi adalah betul-betul pertunjukan yang menggelikan kan, ya. Kayak tadi itu ada saksi yang mengaku dia tahu persis ada 15 apa sih namanya C1-nya itu dipalsukan, dicoblos secara tidak benar gitu ya. Dan ketika ditanya, Anda tahu dari mana? Ya karena saya tahu. Ya taunya dari mana gitu kan? Atau ada yang menyatakan dengan sangat meyakinkan bahwa ada C1 palsu dan C1 yang asli ya. Ditanyalah, kebetulan kan pembelanya Pak Prabowo adalah Pak Yusril kan, yang memang dengan muka dinginnya gitu berwibawa mengatakan, Anda tuh punya otoritas apa ya untuk mengatakan ini palsu, ini asli. Dan orang yang mengatakan itu tidak punya apa-apa untuk mengatakan saya nggak punya. Apakah sertifikasi atau apapun. Dan Yusril cuma bilang, Bang Yusril cuma bilang, oh ya, Anda tidak punya otoritas untuk mengatakan. Jadi itu cuma contoh-contoh kecil untuk mengatakan betapa lemahnya ya argumennya. Termasuk bahkan saya dengan minta maaf sekali mengatakan bahwa misalnya kan Anda tahulah ada kayak himpunan para akademisi, guru besar ya, dan sebagian lah teman-teman saya yang saya tahu persis niat mereka itu baik. Mereka ini bukan orang-orang yang dibayar oleh kubu siapapun untuk mengajukan gugatan tersebut. Tapi kalau kita baca sama-sama apa yang dikatakan di sana, ya itu kan lebih banyak ke opininya yang opini. Misalnya gini, apakah yang kenapa harus didiskualifikasi atau diulang itu kan karena Gibran itu dipertanyakan kan? Tetap dipertanyakan. Tapi bagaimana mungkin secara hukum itu dipertanyakan sementara Mahkamah Konstitusi yang menjadi tempat mereka mengajukan gugatan sudah menyatakan bahwa itu sah. Bahwa soal ada pelanggaran etik, bahwa dipertanyakan etiknya kenapa si pamannya Gibran itu hadir di dalam sidang-sidang itu kan. Tapi kan tidak pernah dinyatakan bahwa itu batal. Hanya dipertanyakan kenapa kamu hadir. Nah, tapi ada yang menarik, Bung, bahwa seorang mantan wamen di masa SBY, pemerintahan SBY kan, Denny Indrayana membuat statement, ini bisa aja dengan komposisi hakim yang ada, saya memperkirakan ini bisa
menerima gugatan dari 0103 membatalkan hasil pemilu kemarin katanya. Kata dia. Iya. Ya kita hormati aja pendapat dia. Ya, masalahnya kan gini, orang punya track record. Ya, kita tahu lah track recordnya Bung Denny, ya. Pernyataan-pernyataan dia berulang kali akhirnya terbukti salah kan. Bahkan dia pernah menyatakan sesuatu yang dia yakin waktu itu apa ya? Saya agak lupa nih sekarang. Dia mengatakan bahwa saya lupa apakah Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan keputusan apa pada saat tertentu, tapi kemudian ternyata enggak ya. Jadi kalau cuma dia ngomong begitu, dia bisa ngomong apapun. Seperti tadi seperti contoh Mas Hasto tadi. Ya Mas Hasto bisa saja bilang bahwa PDIP kecewa atau menyesal pernah mendukung Gibran untuk menjadi wali kota Solo ya. Tentu aja kita harus hormati dong. Kalau PDIP menyesal, ya be it gitu loh. Jadi ya Anda mungkin menyesal, kita juga menghormati rasa menyesal Anda. Tapi kan pertanyaannya adalah bagaimana dengan masyarakat kota Solo sendiri? Bagaimana masyarakat Indonesia sendiri? Nah kembali ke tadi. Kalau dia yakin itu bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi, ingat ya, Mahkamah Konstitusi itu adalah justru lembaga yang dalam beberapa gugatan tersebut dianggap sebagai penyebab dari terjadinya ketidakabsahan dari hasil pemilu ini. Saya sih sama Denny Indrayana bilang dia yakin akan menerima 0103. Saya sih agak 90% yakin akan ditolak. Tapi it's a matter of opinion. Betul. Dan nggak perlu juga nggak usah saya harus ngotot. Denny salah. Tinggal ditunggu aja. Tapi dari apa yang terlihat sekarang ini nih, kan kita bisa lihat contoh-contohnya keabsurdan, keanehan, kejanggalan ya yang terjadi. Maka kita saya bahkan merasa bahwa kayaknya betul-betul kubu 0103 ini lebih karena melakukan ini semata-mata karena dia ingin mempermalukan pemerintah saja. Dia tahu bahwa ini tidak akan bisa diubah, dikoreksi ya. Tapi dia ingin sejarah mencatat bahwa pernah ada gugatan. Ya, dan gugatan itu adalah pelaku kesalahannya adalah pemerintah dan pemerintahnya adalah Pak Jokowi. Jadi pesan itu yang mau ditancapkan saya rasa momen ini ya. Karena kita lihat kan misalnya demonstran yang muncul di KPU itu berteriak-teriak dan mereka mengatakan bahwa sampai kalimatnya adalah siapapun yang ikut dalam barisan kami ini yang menggugat hasil pemilu dan menggugat Pak Jokowi itu dijamin masuk surga gitu ya. Jadi memang udah nggak ada argumennya, nggak ada. Anda kalau lihat Anda demonstrasi itu, mereka tidak menunjukkan ini buktinya gitu ya. Ini bukti bahwa ini sama sekali tidak bisa diterima. Nggak gitu. Itu cuma bahwa ini nggak bisa diterima, bahwa kita harus melawan. Ya siapapun yang mendukung kami adalah orang-orang yang akan dijamin masuk surga. Ya, it's a joke jadinya. Saya minta maaf, itu pendapat saya pribadi juga ya. Saya tidak mengatakan kalau orang menggunakan argumen masuk surga itu joke ya. Cuma kalau Anda memaparkannya dengan cara sedangkal itu, ya wajar kalau orang kemudian jadinya mentertawakan atau menganggap ini nggak serius, ini it's a show, ya. Dan kita lihat bahwa peserta demonstrasinya yang makin lama makin sempit, sedikit. Ya, tapi nanti ada direncanakan katanya, saya baca saya simak di YouTube, tanggal 19, terus kemudian Seninnya tanggal 22. Karena pengumumannya itu di hari itu kan. Ya lagi-lagi demo besar-besaran 1 juta orang. Ini ancaman, tanda petik ancaman ya. Semacam itu sudah terlalu sering dimunculkan ya. Sampai tahap di mana orang sudah merasa bahwa Anda tuh bluffing ya. Nobody take that seriously. Saya rasa sekarang ini bahkan kubu mereka pun, ya, kubu 01, kubu 03,
itu nggak percaya bahwa mereka bisa melakukannya. Karena kan gini, benarkah ada kecurangan yang TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif? Orang yang paling gampang kita melihat angkanya ya. Jarak suaranya itu 58 ya? Ya, 58. 58 Dengan 25 16. Ya. Kan sedemikian jauh. Ya. Kalau untuk bisa mencapai angka sebesar itu diperlukan adanya sebuah aksi TSM tadi, terstruktur, sistematis, dan masif. Harusnya itu dengan gampang terlihat. Ya, harusnya. Orang tuh bisa bercerita tentang di mana ada TNI yang memaksa, polisi memaksa, atau pengguyuran uang. Ini kan yang dipakai kan misalnya bansos. Tapi bansos kemudian dengan segera dipatahkan bahwa bansos itu tidak dilakukannya melalui hanya Kemensos. Ini dilakukan melalui berbagai skema bantuan buat masyarakat dengan cara lain kan. Dengan segera terlihat bahwa argumen tentang penggunaan bansos untuk menyuap masyarakat itu sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Dan hampir pasti akan ditolak oleh MK. Nah, jadi kalau udah begitu, bayangkan kenapa ada 1 juta orang, kalau kan janjinya 1 juta. Kayak saya ingat di era Ahok dulu kan, artinya 7 juta orang politik partai. Tapi itu gede banget. Yang sekarang ini kita nggak pernah melihat ada contoh bahwa ada cukup banyak orang berkumpul di depan KPU atau di depan DPR untuk melakukan gugatan terhadap hasil pemilu. Ya. Bahkan partai-partainya sendiri pun sebenarnya dari apa yang saya dengar sudah rileks kok. Oh gitu ya. Ya mungkin ada yang kecewa seperti P3 pasti ya. Tapi P3 pun kan sudah menerima dan sudah mencari jalan barunya untuk bisa survive ke depan. Jadi saya tidak percaya sama sekali bahwa itu akan terjadi. Dan saya rasa banyak orang juga nggak percaya bahwa itu akan terjadi. Nah, kemudian ada yang minta supaya hadir 4 menteri. Iya kan? Sebagai saksi. Paling tidak kan Bu Sri Mulyani udah bikin pernyataan tentang bansos itu. Ya, tapi artinya secara legal dimungkinkan apabila si hakim mau ya. Hakim mengizinkan. Ya, mengizinkan. Dan ya saya adalah orang yang biar bagaimanapun harus diakui saya punya bias. Saya percaya pada pemerintahan Jokowi kan. Saya percaya bentuk-bentuk kecurangan seperti yang dituduhkan itu sama sekali. Nggak ada ya. Barangkali nggak 100% nggak ada, tapi adalah sesuatu yang jauh lah dari sesuatu yang TSM yang diklaim ya. Sehingga menurut saya kalaupun para menteri harus datang, dan mereka harus menjelaskan. Ini dengan asumsi Mahkamah Konstitusinya memutuskan untuk memanggil ya. Saya tidak merasa bahwa ada sesuatu yang bisa membongkar, bisa memberi jalan bagi terpenuhinya harapan dari penuntut 0103. Jadi ya bisa aja mereka datang dan mereka menjelaskan. Dan saya khawatir justru akan mempermalukan 0103. Biar gimana pun menteri-menteri ini juga orang-orang baik yang siapa aja yang diundangkan, Bu Sri Mulyani, Bu Risma perdagangan. Satu lagi saya lupa siapa ya. Nah itu kan juga orang-orang yang punya kredibilitas tinggi, yang mengambil kebijakan-kebijakan secara objektif. Erlangga satu lagi Pak Erlangga, apalagi kan ya. Saya tidak bisa melihat bahwa kedatangan 4 menteri itu akan bisa memberi jalan bagi terwujudnya harapan 0103. Dan pada saat menterinya datang, dia hanya akan menjelaskan aja. Jadi si penuntut nggak bisa nanya-nanya mereka. Yang berhak nanya itu cuman, dia nggak punya akses di situ. Oh gitu, nggak bisa saya nanya? Oh nggak bisa. Yang nanya itu cuman hakim. Oh iya. Jadi mereka nggak punya akses, mereka hanya menyajikan doang, endorse. Jadi nggak bisa digugat. Oh nggak bisa. Kalau mereka bilang seperti yang diharapkan itu lurus-lurus saja, ya si hakim cuma mengambil keputusan. Ya berarti tuntutannya kurang, gitu doang. Ya aja. Sebaliknya kalau
si menteri ini gini, wah berarti benar, cuman itu. Tapi mereka nggak punya akses. Oke. Tapi bahkan saya lebih dari itu percaya bahwa memang tidak terjadi kecurangan. Iya. Ya, jadi bahkan kalaupun Anda udah secara jelas mengatakan tidak ada itu akses itu. Dan kalaupun ada aksesnya, pertanyaan apapun akan bisa dijelaskan dengan terang benderang oleh para menteri tersebut. Ya, jadi sebenarnya kalau Anda lihat tidak ada peluang untuk mereka dimenangkan ya dengan pemilu yang diulang. Ya. Saya pribadi Dan diskualifikasi ya. It's a joke, nggak akan jalan, Joke, ya? nggak akan jalan. Dan tadi yang saya katakan di awal ketika kita bicara tentang Mas Hasto tadi kan, kenapa sih kita nggak lihat sekarang ke depan, ya? Saya sebagai orang yang terlibat langsung dalam pemilu akan bisa mengatakan there are banyak hal-hal yang menjadi cacat dari pemilu kita, yang harus kita sama-sama duduk bersama untuk memperbaikinya. Tapi itu kan ke depan. Yang ini tentu tidak sempurna pemilunya, ya. Tapi hasilnya bukanlah sesuatu yang harus sampai digugat. Tadi harus didiskualifikasi dan diulang. Karena yang lebih kita perlukan bangsa ini adalah kita bergerak ke depannya. Apa yang kita bisa lakukan? Kan gugatan-gugatan dari berbagai pihak sudah dilakukan juga kan, di luar yang soal tadi diskualifikasinya. Dan MK oke-oke aja tuh ya dengan itu semua. Nah, sekarang kembali supaya kita damai nih bangsa ini. Kita jujur dengan segala macam cacat. Itu harus diungkapkan, harus dibongkar, dipelajari. Di mana itu terjadi, kenapa itu terjadi, ya. Dan gimana ke depan itu tidak terulang. Ya. Itu saja yang harus kita lakukan ke depan. Kita duduk sama-sama. Makanya saya termasuk orang yang setuju dengan gagasan koalisi Barisan Nasional itu, ya, yang diutarakan oleh Pak Jeffrey Giovanni. Karena antara lain agar kita sudah mulai berpikir tentang gimana caranya agar kita bersatu, ya, karena kita sebentar lagi November itu akan menghadapi pilkada di berbagai tempat. Serentak, ya. Kita jangan ulang kesalahan-kesalahan yang lama, jangan kita ulang kesalahan yang terjadi sekarang. Itu harus bersih dari misalnya tadi money politics dan seterusnya. Gimana caranya memberlakukan aturan pelarangan money politics dalam konteks pilkada, ya. Saya mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi, ya, tidak banyak terjadi. Tapi biar bagaimanapun ini bisa menjadi sebuah test case, rangkaian test case, puluhan test case tentang memberlakukan cara tertentu untuk mencegah jangan sampai ada peluang sedikit pun bagi pihak manapun untuk menggunakan money politics. Itu misalnya, ya. Jadi lebih baik kita ke depan. Yang sekarang Mahkamah Konstitusi itu saya merasa bahwa ya ini ada orang menggugat. Siapapun yang menggugat harus diterima, harus ditangani, dan harus disampaikan kepada publik. Publik bisa menyaksikan sendiri apa yang terjadi di sana. Dan nanti kita akan ambil keputusan dengan fair dan objektif. Cukup di situ. Tapi saya sangat yakin, ya, ada margin of error-nya, ada level of confidence-nya. Ya mungkin aja terjadi apa yang dikatakan oleh Denny Indrayana. Artinya ada sekitar 0 sampai 2%, 3%. Tapi kalau kita bicara 95%, saya sih percaya akan smooth. Soal money politics, pernah Pak Prabowo dalam pidatonya mengatakan bahwa demokrasi kita ini melelahkan, maksudnya pemilu ya bisa pileg ya, dan harganya mahal, biayanya mahal. Tapi kita masih punya ruang untuk memperbaikinya. Jadi mungkin itu juga yang Anda harapkan dari pemerintahan baru ya. Betul. Supaya ada aturan-aturan baru ya. Iya, Pak Prabowo itu menurut saya sudah cukup tegas ya, sudah cukup jelas bahkan menunjukkan ketidaksukaan dia atau dan sebaliknya keberpihakannya kepada politik yang bersih. Iya, betul. Ya. Ingatlah dia mencoret nama calon-calon dari Gerindra yang terbukti di masa lalunya pernah terlibat dalam narapidana, ya. Itu dia sendiri yang bilang, ya dicoret gitu kan. Nah, ke depan ini ya kita tahu juga bahwa dia sebetulnya juga Gerindra punya
kisah buruk ketika siapa menterinya, Iya. menteri Kelautan ya. kelautan itu, saya lupa namanya, itu kena kan, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat pemerintahan Prabowo berikutnya. Iya. Jangan pernah Iya. serahkan posisi itu kepada orang-orang yang berpeluang untuk melakukan kecurangan di masa depan. Iya. Tapi secara jelas, tegas, Prabowo itu menunjukkan bahwa dia itu mau bersih, ya. Dan ini untungnya kita punya orang yang punya pengalaman sedemikian lama dan sudah sangat tua. Dia ingin meninggalkan legacy yang baik, ya. Kita nggak tahu berapa kali dia akan menjadi presiden, mungkin sekali, mungkin 2 kali. Tapi saya rasa, saya percaya di dalam dirinya ada harapan, juga keluarganya, ya. Saya bertemu dengan kakaknya, dengan saya lupa adiknya atau apa, tapi kakaknya yang perempuan dua-duanya ya. Ya, perempuan itu dua-duanya. Itu kan juga orang-orang bersih, orang-orang yang memang percaya pada demokrasi, anti korupsi, segala macam. Yang akan meminta Pak Prabowo untuk jadilah seorang pemimpin yang bersih, ya. Nah, salah satu hal yang barangkali orang sering lupakan, kita bicara korupsi besar, ya. Kayak kemarin siapa yang berapa ratus triliun itu suaminya Dewi Sandra tuh, ya. Ya itu kan gede banget. Tapi jangan lupa bahwa itu semua sebenarnya melibatkan banyak pihak. Dia cuma pengusahanya nih. Ya. Tapi ada juga pemerintahnya, ada DPR-nya, ya. Nah, itu memang korupsi skala besar. Tapi pada saat yang sama, yang juga sama membahayakannya buat bangsa ini adalah yang tadi disebut sebagai korupsi yang seolah-olah berskala kecil, tapi dilakukannya secara berjamaah. Dan money politics itu money politics itu masif, ya. Dimana apapun Anda harus bayar, Ya saya sih merasa beruntung. Saya dapat dukungan 54.000 orang itu. Saya berterima kasih pada mereka karena mereka sudah mendukung saya tanpa saya harus sedikit pun, ya, ngasih duit ke mereka. Ya. Saya cukup bangga lah ketika saya dengar cerita-cerita dari orang bilang saya harus menghabiskan 10 miliar, 15 miliar, 20 miliar. Itu pun masih kalah. Apa? Itu pun masih kalah. Ada juga yang masih kalah. Udah begitu. Ya wajar lah kalau ada yang setengah gila dan segala macam. Tapi itu harus, yang menghentikannya bukan lagi orang per orang, bukan lagi partai. Sistem, ya. Sistem. Buat sistem yang menyebabkan ketika ketahuan ada orang menawarkan 100.000, 200.000, mungkin 50.000 bahkan, dia harus pay the price. Nah sekarang ini saya yakin orang tuh berani melakukannya karena tahu nggak akan terjadi apa-apa kalaupun Anda ketahuan. Ya. Ada sih kemarin kita dengar beberapa kasus kan kecil gitu ya, menyebarkan money politics, tapi saya percaya itu juga main-main ya, tidak serius untuk memerangi. Karena betul-betul begitu Anda membiarkan money politics terjadi, Anda nggak akan punya anggota DPR yang baik, ya. Kalau anggota DPR yang nggak baik, dia akan tidak menciptakan, melahirkan, kebijakan, konstitusi, peraturan perundangan, perundangan yang baik, tidak akan menata anggaran belanja negara dengan baik, tidak akan mengawasi pemerintahan dengan baik. Jadi kita semua harus bayar akibat dari kita membiarkan money politics terjadi. Dan saya yakin, saya harapkanlah paling tidak Pak Prabowo dan timnya dan keluarganya itu care betul dengan itu dan akan memerangi itu. Dimulai nanti November. Nah, dalam posisi PSI seperti sekarang ada nggak kemungkinan harapan PSI untuk diminta bergabung di kabinet? Oh tentu aja, itu sudah. Karena banyak orang sebelumnya pun sudah ada ya. Walaupun ya. PSI tidak masuk di parlemen juga. Paling tidak wakil menteri. Paling tidak wakil menteri. Ya kita berharap sih. Tapi gini, kalau saya pribadi, buat saya tidak terlalu penting apakah nantinya ada orang PSI di kabinet atau tidak. It does not show anything, ya. Tidak, dan juga tidak harus menjadi sesuatu yang menjadi objektif atau cita-cita dari PSI untuk bisa duduk di pemerintahan, ya. Bukan itu yang penting, ya. Ya tentu aja kita senang kalau dia ada yang menjadi menteri atau wakil menteri. Tapi wakil menterinya seperti kami sangat bangga dengan Raja Juli Antoni, Sekjen PSI yang sekarang ada sebagai Sekjen, sebagai Wamen, ya. Kenapa? Karena beliau itu memberi teladan buat
buat banyak orang tentang bagaimana menjadi seorang wakil menteri yang betul-betul Profesional. Dia profesional dan berpihak pada kepentingan rakyat. Iya, iya. Saya bangga gitu loh sebagai, ya kalau Anda mau lihat contoh orang PSI yang baik, ya lihatlah Raja Juli Antoni ya, seorang wakil menteri. Tapi ada juga banyak teman-teman lain yang berada di posisi A, B, C di berbagai instansi yang juga ya mungkin nggak semuanya menggembirakan ya. Ada yang nggak terlihat seperti tidak terlihat berprestasi gitu ya. Tapi ada juga yang dalam caranya masing-masing menunjukkan keunggulan dia dibandingkan. Itu yang penting, berprestasi ya. Jadi buat kami yang terpenting bukan masuknya. Tapi dimanapun orang-orang PSI berada, dimanapun bisa cuma jadi pengusaha, bisa cuma jadi anggota LSM, bisa cuma jadi whatever, wartawan dan seterusnya, tapi dia berpihak pada kepentingan rakyat. Baik Bung, luar biasa ini pembicaraan ini. Jadi cara pandang PSI mengenai politik sangat bagus ya. Jadi artinya dapat menerima situasi yang sekarang ini untuk menjadi pelajaran yang bisa diambil untuk ke depan. Dan kemudian kita dengar bahwa threshold-nya juga akan diturunkan ya tahun depan. Mudah-mudahan mudah-mudahan. Itu kan sudah diputuskan oleh MK. Tapi berapanya gitu itu kan belum diputuskan. Tapi sepertinya udah pastilah. Mudah-mudahan. Iyalah, udah pasti tuh ya. Ya. Terima kasih Bung ya. Terima kasih.